Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tebang terbaik di Magetan. Rahasia 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Selamat pagi. Dan kita ketemu di sesi yang kedua saat Rahasia. Sedikit berbeda untuk kesempatan pagi kali ini karena Rara sudah ditemani sama kakak saja manggilnya ya. Masih muda. Ada Kakak Vika Sari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, beliau datang ke sini yaitu dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang ke 2020 di tahun 2020 pastinya. Dan tentunya saat Rahasia yang pengen ikutan untuk bisa bergabung, boleh nanti manfaatkan telepon ya di 0351896137 atau SMS juga WhatsApp 081130200906. Nah, Hari AIDS Sedunia. Sebelum kita membahas Hari AIDS Sedunia, mungkin Kakak Vika mau memperkenalkan diri ya, dan biar menyapa sahabat Rahasia semuanya. Monggo silakan. Iya, perkenalkan sahabat Rahasia semua, saya Vika, pengelola program HIV di Dinas Kesehatan. Jadi kalau teman-teman ingin tanya tentang seputar HIV, gimana sih pelayanan HIV di Magetan yang bisa tes HIV, itu bisa langsung ke Dinas Kesehatan atau langsung ke Puskesmas. Kalau di dinas langsung ketemu dengan saya gitu. Oke. Nah, Hari AIDS Sedunia, sebenarnya apa yang sudah dilakukan sama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tentang Hari AIDS ini? Iya. Sebenarnya inti kita memperingati Hari AIDS itu kenapa sih? Kadang-kadang orang kan bingung, orang HIV tapi kenapa kok diperingati gitu kan? Itu kan nyebelin. Iya, jadi karena HIV itu masih stigma ya, stigma diskriminasi di masyarakat itu masih tinggi. Yeah. Jadi kita itu seperti memperingati itu ada empati. Betul. Untuk teman-teman HIV. Jadi kalau dulu itu kita menganggap orang HIV itu orang nakal. Menurut Kak Rara ya apa enggak? Banget. Tapi pemikirannya ini ya, harus dijauhi, harus nanti takut tertular kayak gitu ya kan? Ya, jadi yang dijauhi itu bukan orangnya, Kak Rara, tapi penyakitnya. Jadi dengan kita pencegahan tentang HIV gitu. Tapi kalau sudah orangnya terjangkit, jangan dijauhi karena kita kan tahu cara penularannya. Ya kan sudah jelas. Jadi salah satu cara penularan HIV itu kan dari hubungan seksual. Kemudian jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Kemudian produk darah dan organ tubuh. Sementara untuk di PMI pun sekarang sudah ada screening, jadi kan nggak usah khawatir. Kemudian ibu hamil yang HIV positif menular ke bayinya. Jadi selama kita tahu cara penularannya seperti apa itu yang sudah jelas gitu ya, jadi nggak perlu takut sama orangnya, tapi kita tetap harus mencegah, waspada. Ya, maksudnya kita tahu dari hubungan seksual bisa menularkan HIV. Itu jadi kita kalau melakukan hubungan seksual yang beresiko itu harus cari yang aman. Kita jangan berganti-ganti pasangan. Tapi kalau memang sangat-sangat terpaksa sekali loh ya Kak Rara. Jadi aku mikir iya, itu kalau jauh dari pasangan itu harus menggunakan pengaman. Satu-satunya yang pengaman itu hanyalah kondom. Tapi kondom kan tetap tidak bisa menjamin. Tetap kita tidak boleh melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Ya. Tapi lebih baik jangan kayak gitu kan. Walaupun itu pilihan paling terakhir sekali. Tapi kalau pas lagi di luar kota, kepikiran jangan. Nah, ini kan HIV AIDS. Sebenarnya apa sih perbedaan dari HIV sama AIDS itu sendiri? Iya, kalau HIV itu kan sistem kekebalan tubuh, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kita itu semisal saya tertular dari orang HIV, saya bisa tidak bergejala. Nanti, tapi kalau saya dites di laboratorium, saya hasilnya positif, tapi saya tidak bergejala, itu saya masuk di
stadium HIV. Oh. Tapi ketika saya sudah tahu statusnya HIV, kemudian tidak mau minum obat, kemudian ketika ada yang sakit TBC, itu saya tertular karena saya tidak punya sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada yang diare, saya tertular. Lah itu jatuhnya nanti menjadi AIDS. Jadi AIDS itu semacam kumpulan dari penyakit-penyakit karena sistem kekebalan tubuh kita itu sudah tidak ada. Oh gitu. Ya. Siap. Jadi Oke. kalau misal teman-teman sahabat Rasi semua ini sudah tahu status HIV-nya, sudah tes HIV, kemudian hasilnya positif, dia HIV, monggo segera akses ARV. Oh. Ya, sekarang kan ARV ada di puskesmas, di rumah sakit di Kabupaten Magetan itu ada 6 layanan yang bisa untuk pengobatan ARV. Itu pun bisa diakses secara gratis, monggo itu. Kalaupun pengen tahu status HIV-nya pun juga bisa di semua puskesmas bisa, itu juga gratis. Jadi sekarang itu Kak Rara, setiap mau menikah itu Jatin itu ditawarkan untuk pemeriksaan penyakit menular, tidak hanya HIV, tapi ada sifilis. Sifilis itu salah satu penyakit infeksi menular seksual. Kemudian juga hepatitis. Lah, kalau ibu hamil itu wajib tidak ditawarkan lagi. Iya, karena memang mencegah penularan dari ibu ke anak. Kalau Kak Rara tadi menyebutkan orang HIV itu orang nakal. Sementara kita tidak tahu kalau ibu hamil ini ibunya di rumah aja ternyata tertular dari suaminya. Kemudian karena saat hamil tidak screening HIV, kemudian lahirlah anak tertular dari ibunya. Apakah si bayi ini nakal? Enggak ya. Kenapa stigma dan diskriminasi itu harus dihilangkan ya? Karena ya itulah pikiran kita harus merubah mindset, nggih. Betul. Itu ya, jadi jangan mengatakan orang HIV itu pasti orang nakal. Ya, betul. Oke. Berarti apa ya? Kalau kita itu belum tahu apakah diri kita itu terkena HIV atau AIDS, bagaimana cara mengetahui agar kita itu benar-benar tahu kalau kita terkena HIV sebelum mungkin ada pemeriksaan? Tanda-tanda di dalam tubuh kita itu apa? Kalau tanda-tanda spesifik itu enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, tapi biasanya itu gini. Kalau dia itu diare, kalau yang sehat karena imunitasnya bagus, itu kan kita diare 1 hari 2 hari sembuh. Tapi kalau dia sudah sistem kekebalannya dirusak sama virus HIV itu, dia diare itu enggak sembuh-sembuh sampai 10 hari itu. Kemudian badannya itu anget. Kalau kita kan biasanya memang anget itu kan memang suhu normal. Enggak, maksudnya badannya panas. Ya, itu kan seperti tubuh kita melawan virus dalam tubuh. Itu. Lah kalau dia itu sudah ada virus HIV dalam tubuh, tentaranya itu kalah. Dia itu tubuhnya responnya itu kayak panas, kemudian sembuh, panas lagi, sembuh lagi. Itu seperti itu. Kemudian TBC. Biasanya nanti kalau dia TBC ketahuan batuk tidak sembuh-sembuh, diperiksakan di puskesmas, kemudian ketahuan TBC, itu nanti dicek HIV. Biasanya ketahuan HIV. Lah, kalau dia sudah masuk TBC, tertular TBC, jadi orang itu sebenarnya sudah hidup dengan HIV sudah lama. Karena memang sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak ada. Jadi sebenarnya yang membunuh orang HIV itu bukan virus HIV-nya sendiri, tapi penyakit yang lain. Dia sudah tidak punya tentara dalam tubuh. Kemudian tidak mau minum ARV, karena gunanya ARV ini Kak Rara itu untuk menekan jumlah virus. Jadi kalau masih stadium HIV itu virusnya kan sedikit, itu dicegah sama ARV itu biar tidak pecah-pecah semakin banyak. Lah kalau dia tidak minum ARV, virusnya itu semakin banyak, tentara dalam tubuhnya semakin habis, makanya setiap ada penyakit di sekitarnya dia akan tertular. Oh gitu.
gitu. Berarti itu tadi imun di dalam tubuh itu juga diperlukan pada saat mungkin terkena yang namanya HIV itu ya. Jadi ARV ya tadi ya. ARV. Nah, siap. Apa namanya ngobrolnya kita kalau masalah HIV sama AIDS kayaknya menarik banget ya Sahabat Rahasia. Nggak usah iklan kenapa? Nah, Sahabat Rahasia tetap sepakat aja masih di ngobrol bareng. Tentunya ada Kakak Vika Sari, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Jangan kemana-mana dulu ya guys, kita di sini aja dulu. Tentunya buat Sahabat Rahasia kita bahas-bahas lagi, tapi setelah yang satu ini. Teknologi Communication Control Unit merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect yang berbasis Bluetooth. Kini hadir pada Yamaha All New NMAX 155. Tipe connected dilengkapi pula dengan traction control system, tampilan speedometer digital, kian ramai dengan indikator aplikasi Y-Connect, pesan dan telepon, TCS, VPA, serta indikator temperatur mesin. Aplikasi Y-Connect dengan perangkat Communication Control Unit di All New NMAX 155 Connected ABS berfungsi. Aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor berdasarkan lokasi terakhir saat motor unpair atau disconnect dengan smartphone. Kedua, layar pada speedometer akan memberikan pemberitahuan jika ada panggilan ataupun pesan masuk ke ponsel pengguna. Ketiga, aplikasi Y-Connect dapat menampilkan kondisi oli mesin dan voltase baterai, serta memberikan rekomendasi untuk segera melakukan perawatan rutin. Keempat, pengguna juga bisa memantau konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh melalui aplikasi Y-Connect. Kelima, apabila terjadi masalah pada motor All New NMAX 155 Connected ABS, aplikasi Y-Connect dapat memberikan peringatan sehingga problem ini bisa diselesaikan lebih awal. Keenam, aplikasi ini bisa menampilkan data sudut bukaan, throttle perputaran mesin, akselerasi, hingga saran berkendara yang ekonomis. Segera dapatkan Yamaha All New NMAX 155 ABS hanya di dealer resmi Yamaha Podestio Motor Magetan, Jalan MT Haryono atau depan pom bensin Barat Pasar Sayur Magetan. Telepon 0351 893 784. Yamaha, semakin di depan. Selamat pagi untuk semuanya. Hey, Sahabat Rahasia pernah gak sih ngerasain lagi asik-asik internetan? Walah, lemot. Pernah juga gak sih ngerasain mau download sesuatu di HP? Ya ampun lamanya, muter-muter terus. Dan pernah juga gak sih pas lagi seru-serunya streaming, sinyal internet on off. Terpaksa deh pindah sana, pindah sini buat cari signal. Kesel kan ya? Nah, lega deh sekarang. Mau internetan tanpa buffer, tanpa signal on off, gak pakai ribet judulnya. Ini dia, pakai Axis dong. Axis makin oke, terus berubah biar nggak pakai Axis tambah happy. Kenapa enggak? Karena jaringan Axis sekarang yang 4,5G ini dan terfiberisasi dengan kabel fiber optik bikin internetan Anda makin stabil. Mau ngegame, mau streaming, mau apa aja berinternetan, cus, lancar. Nggak percaya? Makanya buruan pakai Axis. Kenapa enggak? Karena pakai Axis internetan jadi tambah stabil. Rahasia 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Saat Rahasia balik lagi dong, kita ngobrol bareng di Hari AIDS Sedunia 2020. Ada Kakak Vika Sari, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Kita membahas itu HIV dan juga AIDS itu sendiri. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kakak Vika, iya. Dapatkah air liur atau nyamuk itu menyebarkan HIV atau AIDS? Pastinya kan menggigit dari satu orang, terus menggigit ke orang lain seperti itu. Monggo dijelaskan. Dari nyamuk dulu aja ya Kak. Iya, boleh. Jadi semisal kita bayangkan saja, nyamuk itu semisal bisa menularkan HIV, kita tidak bisa membayangkan Kak. Karena kita takutnya
Semuanya kena ya berarti ya. Iya. Jadi kalau dari nyamuk itu yang bisa ditularkan cuman DBD. Oh, jadi kalau Aedes aegypti itu memang bisa menularkan menjadi DBD. Tapi kalau HIV itu enggak bisa. Jadi ya kita enggak bisa membayangkan kalau nyamuk itu ya bisa menularkan, nanti digigit, waduh jangan-jangan nyamuknya satu kabupaten kena. Iya, itu. Ya, kemudian yang kedua air liur. Ya, air liur itu sebenarnya bisa menularkan, tapi itu sangat kecil. Itu pun kalau semisal Kak Rara minum air liurnya 1 ember. Itu. Jadi mohon maaf ya Kak Rara. Semisal dia pasangan menikah, kemudian si istri, katakanlah si istri itu negatif, suaminya positif, ya. Terus kemudian berciuman, lah itu kan ada liur, itu sebenarnya tidak menularkan. Lah itu yang bisa menularkan ketika nyun sewu ciumannya itu berlebihan, kemudian menimbulkan luka. Terus si istri itu ada luka, gitu. Kemudian suami itu darahnya itu keluar dari lukanya yang suami. Bertukarlah darah dengan darah, itu yang bisa menularkan. Tapi kalau ciuman biasa itu enggak menularkan. Berarti masih aman-aman saja. Iya, karena kan sudah saya sebutkan di awal tadi, penularannya itu melalui hubungan seksual, kemudian lewat darah, sama ibu ke anak. Itu yang paling utama, jadi kan banyak itu ya berita tentang hoax, katanya di buah kaleng. Itu jadi cuman hoax. Nggak usah takut, tenang saja, aman. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah HIV dan juga AIDS, mungkin kalau di Magetan sendiri dari Dinas Kesehatan kan pastinya selalu memperhatikan ya daerah-daerah mana saja. Tapi mohon maaf sekali, apakah Magetan ini banyak yang mungkin terjangkit dari HIV atau AIDS itu sendiri? Sebenarnya sih banyak, tapi gimana Kak Rara, katakanlah ada di daerah Takeran. Itu Takaran kan karena tapi kontaknya sering ke Madiun. Jadi memang sekarang itu penularan seksual itu yang banyak tertular itu justru bukan laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki heteroseksual, tapi malah banyak homoseksual. Mungkin Kak Rara bingung, kenapa kok homoseksual bisa ketularan gitu ya Kak Rara? Jadi kalau yang saya kalau lesbi itu kan nggak bisa bertukar gitu loh, maaf Kak Raranya sudah menikah? Belum. Promo. Dinas Kesehatan ada yang jomblo nggak? Gimana tadi? Enggak, jadi kalau laki-laki itu dia bisa tetap melakukan aktivitas seksual melalui anal seks. Mbak Rara kan bisa membayangkan sendiri kan kalau nyonsew kalau di alat kelamin perempuan di vagina, jadi semisal dia heteroseksual itu kan ada pelumas, itu kan perlukaannya sedikit. Jadi semisal tertular dia pun harus jumlah virusnya banyak dan sering itu. Tapi kalau di anal seks itu kan jenengan bisa membayangkan kalau BAB jenengan sembelit aja berdarah. Apalagi terus itu dimasukin gitu. Sama copot. Aku lagi ku menangis membayangkan. Jadi yang lebih tertular itu justru yang kayak semacam yang homoseksual ya. Jadi kalau gini, kalau di Magetan itu sebenarnya mulai banyak ya komunitas-komunitas homoseksual, tapi dia itu belum terbuka kalau di sini. Jadi dia itu tertutup, tapi dia tahu, oh ini loh teman-temanku, dia punya semacam aplikasi untuk menjangkau itu semua. Jadi prostitusi itu tidak hanya di lokalisasi yang laki-laki dengan perempuan, tapi justru yang laki-laki dengan laki-laki pun juga banyak di Magetan. Yang rame itu anak sekolah SMA, karena memang kebutuhan. Semisal dia ingin gaya hidup, itu kan dia juga menjual seperti itu. Ternyata anak SMA ya. Iya, aku pikir malah justru orang-orang yang kaya-kaya, yang maksudnya sudah berpenghasilan luar biasa. Ini anak SMA. Yang berpenghasilan
keberhasilan luar biasa itu membeli anak SMA. Oh gitu. Iya. Jadi anak SMA itu kan masih muda, berbakat. Iya, dapatnya om-om sudah berkeluarga lah. Itu loh. Oke. Kita Siap. sendiri yang keluarga, misal Kak Rara itu punya pasangan, kan Kak Rara nggak mengira kalau pasangannya semisal ini ya Kak Rara. Semisal Kak Rara punya pasangan, kemudian pasangannya jalan sama laki-laki, kan nggak mengira. Oke lah kalau gitu ya. Jadi kita harus perhatikan. Ingat itu kalau contoh-contoh yang seharusnya diperhatikan itu yang ganteng-ganteng kan? Iya. Yang gantengnya kelewatan itu jangan-jangan nggak mau sama perempuan ya. Ini kita bahas apa? Tapi kalau dari pemerintah atau dinas kesehatan sendiri, gimana cara memperhatikan orang-orang yang semacam ini biar maksudnya tidak menyebar, tidak seperti itu? Yang anak sekolah. Yang anak sekolah. Jadi kita itu ada program dari dinas kesehatan itu sekolah peduli AIDS. Jadi mulai disosialisasikan ke sekolah-sekolah itu HIV itu penularannya seperti apa untuk mencegah. Kita juga mulai memberitahu, maksudnya bukan kan kita tabu mengenalkan anal seks itu. Kan Mbak Rara sendiri kan juga tabu gitu ya. Ternyata anak-anak SMA itu yang saya juga ada yang sudah terjangkit HIV SMA dan dia pun juga anal seks, kemudian menjelaskan secara gamblang. Kalau saya itu Nyun Sewu pelanggannya itu juga banyak. Astaga, di Magetan ternyata ada ya. Iya, jadi ini. Mungkin bisa menghimbau kepada orang tua itu. Jadi kalau anaknya itu sekamar laki-laki dengan laki-laki itu ya tetap harus khawatir. Kalau memang ada teman yang nginep di rumah, ya sebaiknya jangan tidur di kamar. Tetap harus sering dilihat di kamar ki nyapa wae aktivitasnya itu. Aduh, ya. Untuk sosialisasi pun kita juga sudah dari puskesmas, setiap tahun pasti ada. Tapi juga namanya kadang nanti waktu sosialisasi nggak datang, kan ya sama-sama. Oke. Terus kalau dari anak SMA, ini kan kata Mbak Vika sudah ada yang terjangkit HIV. Untuk selain dari pengenalan, ini adakah pengobatan-pengobatan khusus yang diberikan dari dinas kesehatan atau mungkin dari puskesmas dan lain sebagainya? Untuk pengobatan itu sama, jadi semua ARV. Jadi memang anaknya sudah akses ARV. Kemudian kita juga sudah menyampaikan ke sekolah tidak boleh didiskriminasi. Terus dia sudah bisa kembali sekolah seperti biasa. Itu jadi memang tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Itu ada peraturan perundang-undangannya. Kemudian bekerja pun ketika dia ketahuan statusnya HIV itu juga tidak boleh dikeluarkan. Iya, karena memang orang HIV itu ia memang dalam tubuhnya terinfeksi virus HIV, tapi dia itu sehat seperti kita Kak Rara. Dia bisa beraktivitas biasa selama dia mau minum ARV. Tapi kalau dia tidak mau minum ARV ya jatuhnya nanti menjadi AIDS. Ketika kita tidak ketika mungkin bukan kita, ketika ngomong kita rancu banget. Ketika mungkin dianya ini nggak minum ARV, gejala yang paling dirasakan sama si penderita ini apa? Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu biasanya kalau dia sistem kekebalan tubuhnya bagus, dia akan tetap sehat. Tapi nanti 10 tahun dia akan jatuhnya menjadi AIDS. Dia tidak bisa aktivitas karena virus di tubuhnya semakin banyak, dia akan terkena penyakit di lingkungannya, semisal diare, ispa, pneumonia, akan tertular semua penyakit itu. Jadi penyakit-penyakit yang kayak semacam yang ringan ya mungkin. Ringan ini malah justru cepat masuk ke dalam tubuh. Karena kan ibaratnya kita di dalam tubuh itu punya tentara. Tentara itu sistem kekebalan tubuh kita. Lah, tentaranya ini diserang sama virus HIV. Virus HIV-nya masuk. Lah, kalau virus HIV-nya itu tidak ditekan sama ARV, itu kan tentaranya lama-lama kalah sama virusnya ini. Akhirnya setiap ada penyakit dia akan tertular. Ada pneumonia dia tertular, kemudian pilek pun tertular. Pilek pasti tertular. Itu pun jatuhnya tidak sehari 2 hari sembuh, akan panjang, kemudian dia akan menjadi kurus. Itu jadi kan mungkin kalau yang di gambaran Kak Rara itu orang HIV, orang AIDS itu tinggal lunglit, balung kulit. Oke. Iya, seperti itu. Itu kalau tidak mau minum ARV. Jadi ada dampingan kami itu dia sudah baring, sudah tidak bisa aktivitas apa-apa karena memang dia
terlambat taunya kan memang sakitnya rasanya seperti biasa aja, enggak tahu kalau ternyata tertular dari suaminya. Dia cuma merasakan kok sering diare, sering panas, tapi tidak tahu kalau HIV. Kemudian dia sudah stadiumnya sudah AIDS, tidak bisa apa-apa. Kemudian ada semangat dari keluarga, ARV-nya rutin, sekarang sudah bisa aktivitas. Terus kalau saya ini sering diare, ini terus gimana? Loh, diare itu kan banyak loh, karena kita stres, nggak punya uang, kadang ya diare. Itu bisa. Oh ternyata ya kan Kak Taufika juga. Nah, kalau kita ngomongin masalah HIV AIDS, ganasan mana sih sebenarnya kita sedikit melenceng, yaitu kanker sama HIV sama AIDS itu kan sama-sama apa ya, kalau bisa dibilang itu juga penyakit yang sangat luar biasa. Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Kalau menurut kami di pengelola program itu lebih ganas kanker. Oh, lebih ganas ya, kanker. Jadi kanker itu meskipun kalau kankernya ganas nggih, itu meskipun dia sudah kemo apa-apa tapi kan jatuhnya tubuhnya tidak kuat. Tapi kalau HIV itu kalau dia rutin minum ARV sepanjang dia mau hidup. Jadi kalau sudah saya tidak pengen minum ARV, kalau sudah memutuskan seperti itu, jadi dia memang sudah tidak pengen hidup. Tapi kalau sepanjang dia mau minum ARV, sepanjang dia pengen hidup, itu insya Allah daya tahan dia akan bisa melawan ya. Iya, hidupnya lebih panjang. Maksudnya dia mungkin sakit bukan karena HIV-nya. Itu. Oke. Kalau menurut kami itu karena memang ada di Magetan itu yang sudah 15 tahun pengobatan ARV itu ya masih sehat. Oke. Berarti ya memang ARV ini mendukung banget ya untuk kesembuhan dari penyakit HIV atau AIDS itu. Tapi tidak bisa menyembuhkan. Jadi virusnya tetap ada di dalam tubuh tapi bisa ditekan. Jadi memang sepanjang mau hidup, ingat ya, sepanjang mau hidup berarti harus mengkonsumsi yang namanya ARV. Tapi ada nggak sih bukti yang benar-benar sembuh dari HIV atau AIDS itu, atau virus itu benar-benar nggak bisa hilang dari dalam tubuh? Kalau virusnya nggak bakal hilang dalam tubuh. Bakalan jadi hilang. Ketika dia 15 tahun kemudian dia merasa bosan, kemudian udahlah bosan aja stop minum ARV, itu virusnya akan bermutasi jadi banyak. Oh gitu. Jadi ARV ini nggak bisa menyembuhkan tapi mempertahankan. Menekan virus. Oh, jadi ya sama seperti penyakit tidak menular yang PTM, yang diabetes, kemudian hipertensi, dia kan harus minum obat terus seumur hidup. Begitu juga dengan HIV. Jadi ketika bayi baru lahir tertular ibu dari HIV karena kurang pengawasan saat kehamilan, itu nanti seumur hidup akan minum ARV. Alah, ingin hidupnya terus bagaimana? Tapi kan ya untuk masa depan yang bisa dikatakan lama loh, kalau masih dari bayi ya kan terus tertular HIV, terus nggak bisa ini dong hubungan, nggak menikah kayak gitu. Boleh. Jadi, tapi kan nanti tertular. Ya, jadi menikah itu orang HIV itu boleh. Ketika dia sesama orang HIV? Enggak. Oh, beda. Kalau enggak sama HIV itu namanya pasangan serodiskordan. Jadi katakanlah yang HIV si cewek, yang laki-laki tidak HIV, itu nanti ketika dia ingin hamil, itu si istri itu harus rutin ARV, kemudian dicek CD4 kekebalan tubuhnya itu, kemudian dicek viral load, jumlah virus dalam tubuhnya itu banyak apa enggak. Kemudian dia boleh melepas kondom, si suami itu boleh melepas kondom karena mau dibuahi itu saat subur saja. Jadi kan nanti sama dokter dijelaskan masa suburnya tanggal segini-segini. Lah saat itulah dia harus bisa melepas kondom. Tapi selain tanggal itu, ketika berhubungan seksual harus memakai kondom. Susah. Jadi gini ya, dari anak yang sudah tertular, nanti anaknya ada lagi kayak gitu, ya. Jadi kan kita bisa mencegah kan? dari ibu ke anak. Kemungkinan nanti setelah melahirkan itu anak pun tidak tertular itu bisa. Jadi tidak terus menularkan. Oh enggak ya? Ada habisnya. Jadi kita memutus rantai penularan dari ibu ke anak itu saat hamil di screening dia tahu status HIV-nya, itu harus segera minum ARV. Lah saat persalinan bisa ditawarkan kalau memang
minim resiko, dia bisa melakukan seksio. Nah, saat menyusui biar tidak tertular dari ibu dari air susu ibu, itu ditawarkan ibu mau susu formula atau ASI. Kalau memang ibunya setengah tidak mampu, lebih baik ASI, tapi tidak boleh selang-seling ASI terus. Kalau dia seling-seling ASI support itu nanti melukai lambung. Terus akhir bayi biasa saja kan kadang diare. Lah itu nanti bisa melukai lambung, itulah nanti virusnya bisa masuk lewat situ. Jadi kalau memang dia mampu sebaiknya support. Tapi kalau memang dia tidak mampu sebaiknya ASI, tapi tidak boleh selang-seling. Terus diusahakan putingnya itu tidak lecet. Oh siap. Oh jadi karena biar darahnya jadi kalau pelekatannya baik itu insya Allah nanti tidak ada puting lecet. Nah kalau nyusu nanti jangan gigit ya nak ya. Nanti diajarkan. Jadi karena nanti kalau enggak pelekatannya menyusui itu kan memang nanti diajari. Jadi melewati. Iya, berarti memang kalau seandainya si A ini emang dari lahir memang positif, mungkin terus nikah sama orang yang negatif. Ini ya memang perlu perhatian khusus berarti ya. Jadi nanti anaknya bisa negatif semua. Suaminya pun bisa jadi tidak tertular seumur hidup. Yang terpenting pokoknya mematuhi peraturan yang sudah dianjurkan dari Puskesmas atau dari dinas-dinas terkait, dokter terkait seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi saat rahasia. Tetap semangat, kita masih memperingati Hari AIDS sedunia. Ngobrolnya juga makin seru aja. Ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan. Mumpung ada yang ahli di sini, yaitu ada Kakak Vika Sari, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam.
Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros Jalan Negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprawoto, Bupati Magetan. Saya mengajak seluruh warga Magetan untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Silahkan beraktivitas, bekerja seperti biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan karena protokol kesehatan sangat penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemerintah daerah akan mengambil kebijakan strategis untuk mencegah penularan COVID-19 dengan pertimbangan demi keamanan masyarakat. Saya berharap jika ada kebijakan seperti kegiatan belajar yang sementara waktu diadakan secara online, saya harap masyarakat bersabar. Semua untuk meminimalisir penularan COVID-19, mengingat anak-anak sangat rentan terhadap penularan. Masyarakat silahkan melakukan kegiatan dengan memberitahukan kepada Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 jika kegiatan tersebut mengumpulkan massa agar kegiatan tersebut tidak berpotensi menularkan COVID-19. Mari tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan untuk Magetan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprawoto untuk Rasi FM. 90,6 FM Radio Rasi Magetan. Kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 saat Rasi. Rara masah kan masih ditemani sama Kakak Vika Sari dalam memperingati Hari AIDS Sedunia 2020, yaitu selaku pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, kita bahas tadi mengenai hal yang berkaitan dari penggunaan ARV itu tadi ya, yang bisa dikatakan hanya untuk mempertahankan ya Mbak ya, tapi tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa tentunya masih bisa dicegah dengan memperhatikan, yaitu anjuran-anjuran dari dokter, terus puskesmas, dari dinas-dinas terkait yang sebagai pemerhati. Mungkin ada yang mau dijelaskan kembali dari HIV atau AIDS itu sendiri, biar sahabat Rasi yang di Magetan itu benar-benar tahu dan bagaimana cara agar tidak tertular. Monggo Mbak. Jadi HIV itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan seksual itu tidak hanya laki-laki dengan perempuan, tapi bisa laki-laki seks dengan laki-laki, itu dengan anal seks. Kemudian jarum suntik itu biasanya penggunaan nafsa yang katanya sering berganti-ganti jarum suntik itu ya. Itu bisa dicegah dengan penggunaan jarum suntik yang steril. Jadi kalau memang dia pengguna nafsa, itu jarum suntiknya itu jangan bergantian. Kemudian
dari ibu hamil yang positif ke bayinya. Itu bisa tertular, tapi sekarang itu program pemerintah itu bisa mencegah penularan dari ibu hamil ke anak. Itu memang harus dipantau dari layanan kesehatan, khususnya di puskesmas ketika dia hamil, kemudian diperiksa HIV, kemudian tahu statusnya itu 1, segera minum ARV, kemudian harus cek CD4, kemudian cek viral load, jumlah virus dalam tubuhnya, direncanakan persalinannya untuk meminimalisir itu memang melahirkan secara seksio. Tapi kalau dia sudah saat hamil sudah minum ARV minimal 6 bulan, dia bisa melahirkan secara spontan. Kemudian bayinya pun nanti akan diperlakukan khusus. Jadi lahir ceprot itu Kak Rara, dia akan dapat profilaksis. Itu nanti dilanjutkan sampai mengetahui status bayinya. Kalau status bayinya itu belum diketahui, dia harus profilaksis. Jadi kalau bayi itu bisa dicek HIV-nya itu menggunakan PCR atau EID itu, tapi memang harus di Sutomo. Itu 8 minggu sudah diketahui status HIV-nya. Kalau menggunakan rapid yang biasa di puskesmas itu 18 bulan minimal, itu bisa diketahui status HIV-nya. Tapi kalau bayi itu biasanya cenderung bisa diketahui kalau dia itu HIV apa enggak itu biasanya saat pertumbuhan itu, misal pertumbuhannya kurang, jadi dia sering diare, kemudian badannya sering anget, kemudian kok timbangannya ndak naik-naik, ya, terus banyak keluhan, sering batuk apa, terus pertumbuhan semisal waktunya jalan dia belum bisa apa-apa, itu bisa kalau orang tuanya dari HIV. Ya. Oke. Terus program dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk di hari AIDS ini yang sudah dilakukan, mungkin promo-promo atau sosialisasi. Ya, kalau sosialisasi dari pasti ya, kami itu pasti tidak bukan karena hari AIDS saja ya. Iya, tidak hanya hari AIDS saja Kak Rara, kita itu sudah sosialisasi setiap hari. Iya. Tapi kadang-kadang yang namanya sosialisasi itu kan bikin ngantuk. Jadi dia terus kemudian tiba-tiba ada tetangganya yang sakit, ada yang bercerita, yo kayak teko kutho lorone HIV, itu belum kan sudah takut. Iya. Terus untuk bisa biar masyarakat itu kalau mungkin tetangganya ada yang HIV atau AIDS, ini biar tetangga masyarakat itu benar-benar tidak menjauhi mereka, itu bagaimana? Ya kita harus memang sosialisasi, kita menjelaskan terus cara penularannya seperti apa. Intinya kita itu tahu cara penularannya seperti apa. Kadang-kadang nggih nyun sewu nggih Kak Rara, petugas kesehatan saja kalau lihat yo wong HIV ki rupane koyo apa ngono. Nah. Itu saja sudah takut. Jadi kadang-kadang kalau saya ditanya orang HIV ki koyo apa toh ngono. Coba kalau di rumah punya kaca, kita itu ngaca di kaca. Lah yang di kaca itu ya seperti itu. Jadi memang orang HIV itu ya sehat seperti kita. Memang bedanya dengan kita itu dia ada virus dalam tubuhnya, kalau kita enggak. Itu gitu aja ya. Sebenarnya sama. Dia pun fisiknya juga sama, dia juga bukan dikatakan orang sakit. Jadi semisal kelayanan kesehatan mau minta surat sehat, loh wong ki HIV ya sehat, padahal dia bisa bekerja kemana-mana bisa. Iya benar. Tapi emang sedikit ya gimana ya, orang yang pasti ada pengecualian dari pemikiran masyarakat kan. Orang kita yang terkena kayak sekarang ini COVID-19, lah kena COVID pasti sedikit ada minggir, ya kan, pasti itu pasti ada. Iya. Namanya apa ya, mengubah perilaku, kemudian itu kan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses. Katakanlah dulu program HIV itu sudah maju di kota-kota besar, sementara kita yang di kabupaten, yang di daerah gini kan
untuk HIV itu kan wong kuwi iki lorone wong sugih-sugih itu. Jadi kan kita memang terlambat itu, jadi memang kita harus sering-sering mensosialisasikan ke masyarakat itu seperti apa penularannya ya, seperti yang COVID-19 itu kan juga seperti itu. Penularannya kalau kita tahu jelas seperti apa, insya Allah kita akan aman. Oke. Ini waktunya tinggal beberapa menit saja. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Magetan khususnya dan juga sahabat Rasi dimanapun berada. Dari Kak Vika dari Dinas Kesehatan, mohon silahkan. Oke, terima kasih Kak Rara. Jadi di sini saya akan pesan kepada semua masyarakat Magetan, semua sahabat Rasi, untuk mencegah penularan HIV itu sebenarnya mudah. Kita selalu setia sama pasangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jadi itu tadi yang termasuk yang laki-laki itu jangan sampai ya. Kemudian ini yang pilihan terakhir yang tadi saya jelaskan itu tapi juga jangan sampai ya, betul, kalau memang sangat terpaksa sekali itu pakai itu pakai itu, tapi itu pilihan terakhir dan jangan dilakukan. Terus kemudian kalau memang dia pengguna narkoba suntik itu sebaiknya menggunakan jarum yang steril. Itu aja Kak. Terus kemudian sama titip sama orang tua semua yang di Magetan itu, kalau dulu kita itu takut anak perempuan yang sudah remaja. Kalau zaman sekarang itu sama saja, laki-laki sama perempuan itu harus diwaspadai. Kedekatan antara orang tua itu harus sama. Maksudnya dia kalau sudah punya anak remaja itu kan cenderung sulit. Dia kalau memang tidak nyaman di rumah akan mencari kenyamanan di luar. Iya, jadi itulah kenapa kita harus dekat dengan keluarga, dengan anak, ya kan? Siap. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah, ya kan? Anak sudah mulai dewasa nih Bun, harus diperhatikan. Gak harus perempuan saja yang harus dijaga, laki-laki pun sekarang harus dijaga biar aman ya. Apalagi yang sedikit pokoknya ada perubahan aneh-aneh, yang tahu-taunya pokoknya aneh, harus diperhatikan ya Mbak ya. Jadi semisal laki-laki kok kulitnya glow. Nah, kayak gitu kan bersinar merah merona kayak gitu, diperhatikan baik-baik. Ada apa ini ya? Oke, moga-moga dari Dinas Kesehatan sendiri terus semangat untuk bisa menyemangati masyarakat di Magetan, namanya Dinas Kesehatan ya biar semuanya sehat seperti itu ya Kak Vika ya. Iya, terima kasih. Tugas terus Kak Vika, sehat pastinya ya. Salam buat teman-teman yang ada di dinas sana. Akhirnya saat Rasi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara dan juga Kak Vika, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan undur diri dan selamat Hari AIDS Sedunia 2020. Rara pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Pakailah